Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulansari dengan NIM 2402442 sebagai anggota dari kelompok 4 ingin melaporkan hasil praktikum kami mengenai karakteristik induktor dan potensiometer. Dalam melakukan praktikum ini ada beberapa tujuan yang ingin kami capai. Di antaranya yang pertama, mengetahui pengaruh inti besi terhadap hambatan induktor dengan menerapkan prinsip jembatan Wheatstone, di mana prinsip ini menyatakan bahwa hambatan yang berhadapan jika dikalikan hasilnya akan sama, atau potensial ke atas akan sama dengan nilai potensial ke bawah, di mana tidak ada beda potensial dan tidak ada arus yang mengalir di rangkaian tersebut. Karena kita tahu bahwa arus akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jika potensialnya sama, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Tujuan selanjutnya dari praktikum ini adalah menentukan gaya gerak listrik atau GGL baterai menggunakan rangkaian listrik potensiometer, di mana tujuan tersebut belum bisa kami capai karena waktu yang diberikan saat praktikum itu tidak cukup. Maka dari itu kami tidak dapat memperoleh data untuk mengetahui nilai GGL dari sebuah baterai menggunakan rangkaian listrik potensiometer. Nah, namun secara teori kita bisa mencari nilai GGL baterai dari rangkaian potensiometer menggunakan persamaan epsilon sama dengan I dikali R, atau GGL sama dengan arus total dikali dengan hambatan total rangkaian potensiometer itu. Tujuan terakhir dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengukur beda potensial dari baterai menggunakan voltmeter. Sama dengan tujuan yang kedua, tujuan yang ini juga belum bisa kami capai karena waktunya tidak cukup. Maka dari itu belum ada data yang bisa kami ambil untuk membuktikan atau mengetahui cara mengukur beda potensial dari baterai menggunakan voltmeter. Setelah melakukan praktikum, ada beberapa kesimpulan yang telah kami ambil, di antaranya yang pertama, nilai hambatan akan berbanding lurus dengan lintasan dan juga panjang kawat, di mana ketika sebuah arus melewati sebuah lintasan yang rumit, maka nilai hambatannya akan lebih besar dibandingkan ketika arus tersebut melewati lintasan yang lebih sederhana. Yang kedua, semakin besar panjang kawat, maka nilai hambatannya itu akan semakin besar juga. Sebaliknya, semakin pendek sebuah kawat, maka nilai hambatan yang dilewati oleh arus tersebut nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya, menurut persamaan epsilon sama dengan I dikali R atau arus dikali hambatan, maka kita tahu bahwa nilai GGL dari sebuah baterai itu berbanding lurus dengan arus dan juga hambatannya, di mana semakin besar arus dan juga semakin besar hambatan, maka nilai GGL-nya itu akan semakin besar juga. Begitupun sebaliknya. Kami sajikan data mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan, namun di sini kami hanya mencantumkan data dari praktikum yang pertama karena hanya ini data yang telah kami peroleh dari praktikum minggu lalu. Dari data tersebut, kami dapatkan bahwa ketika induktornya tidak disisipkan inti besi, nilai hambatannya itu 100 ohm. Tapi ketika disisipkan inti besi, nilai hambatannya lebih besar, yaitu senilai 122,2 ohm. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Saya belum terlalu paham, namun menurut pendapat saya, hal tersebut terjadi karena ada pengaruh lintasan yang dilewati oleh si arus. Ketika si induktornya disisipkan inti besi, maka lintasan yang dilewati oleh si arus itu lebih rumit, lebih panjang. Karena si arusnya itu harus melewati inti besinya terlebih dahulu baru ke lintasan yang selanjutnya. Sedangkan yang tidak disisipkan inti besi, si arusnya itu langsung saja ke si lintasan yang berikutnya gitu. Jadi si lintasannya itu lebih sederhana dibandingkan yang disisipkan inti besi, dimana yang tadi sempat saya bicarakan di awal bahwa semakin rumit si lintasannya, maka nilai hambatannya juga semakin besar daripada jika si lintasannya itu lebih sederhana gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.